Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Dalam seri ke-407 ini didukung oleh para pemain Haryoko sebagai Empu Gandring, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra sebagai Ranubaya dan pembawa cerita. Selamat menikmati. Hutan Lawang Gantung terletak di atas desa Lawang Gajah. Hutan itu menutup hampir seluruh bukit-bukit kecil yang bersusun-susun, sambung menyambung, sampai ke kaki Gunung Welirang. Arya Kamandanu dan Sakawuni istirahat di dalam sebuah gua. Mereka bermaksud meneruskan perjalanan ke desa Katang Lumbang esok harinya. Desa Katang Lumbang sudah tidak berapa jauh lagi. Arya Kamandanu tidur dalam keadaan gelisah. Sama seperti malam sebelumnya, kali ini pun Arya Kamandanu tidur dalam buayan alam mimpi. Dalam mimpinya, Arya Kamandanu melihat pemunculan Empu Gandring. Itu adalah untuk yang kedua kalinya. Tapi kali ini Empu Gandring muncul dengan ditemani Empu Ranubaya. Dia melihat Empu Gandring berdiri, sementara Empu Ranubaya duduk bersila di hadapannya. Hai Ranubaya, murid Empu Saji. Kau harus ikut bertanggung jawab atas hilangnya pedang Naga Puspa. Senjata pusaka ciptaanmu itu sekarang jatuh ke tangan seorang penjahat yang bernama Empu Bajil. Kalau hal ini terus-menerus dibiarkan, maka akibatnya akan menjadi sangat buruk. Kejahatan akan semakin merajalela.
membiarkan senjata pusaka jatuh ke tangan penjahat, sama halnya membiarkan gunung meletus memuntahkan lahar api. Kau mengerti apa yang kumaksudkan, Ranubaya? Iya, kakek guru. Saya mengerti. Dan saya mengakui kesalahan saya. Saya ikut bertanggung jawab atas hilangnya pedang naga puspa. Nah, sekarang lihatlah, Ranubaya. Keris ini terpaksa keluar kembali dari dunia silam. Sebab hanya dengan keris inilah pedang naga puspamu itu bisa ditundukkan. Nah, sekarang pergilah menemui Arya Kamandanu. Berikanlah keris gandring ini kepadanya. Baik, kakek guru. Saya akan menjalankan perintahmu. Saya akan segera menemui Arya Kamandanu untuk menyerahkan keris gandring. Arya Kamandanu dapat melihat dengan jelas adegan yang terpampang di dalam layar mimpinya. Empu Gandring melolos sebuah keris dari lipatan jubahnya, kemudian menyerahkannya kepada Empu Ranubaya yang masih duduk bersila di depannya. Empu Ranubaya menerima senjata pusaka itu setelah sebelumnya menyembah 3 kali berturut-turut. Saat berikutnya, Empu Gandring lenyap dari pandangan mata, dan tinggallah Empu Ranubaya. Pada saat itulah Arya Kamandanu melihat dirinya muncul di alam mimpinya. Empu Ranubaya melambaikan tangannya, dan Arya Kamandanu perlahan-lahan mendekatinya. Kemarilah, Kamandanu. Jangan berdiri seperti orang kebingungan di situ. Kemarilah. Iya, Paman. Kau kelihatan sangat lusuh. Wajahmu pucat dan pakaianmu kumah. Kau juga kelihatan sedang tidak bahagia, Kamandanu. Sudahlah. Kau tidak perlu memberikan penjelasan apa-apa. Aku sudah tahu semuanya, Kamandanu. Kau sedang dicekam oleh peristiwa lenyapnya pedang naga puspa dari tanganmu. Iya, Paman Ranubaya. Saya sangat menyesal sekali. Saya sungguh-sungguh menyesal. Menyesal tidak cukup, Kamandanu. Kau harus segera bertindak. Nah, sekarang terimalah keris gandring ini. Pergunakanlah senjata pusaka ini untuk merebut kembali pedang naga puspa dari tangan Empu Bajil. Iya, Paman. Saya berjanji akan melaksanakan perintah Paman Ranubaya sebaik-baiknya. Saya akan segera menemui Empu Bajil dan merebut kembali pedang naga puspa dari tangannya. Kamandanu, kau kelihatan gelisah sekali dalam tidurmu. Apakah kau masih diganggu oleh mimpi-mimpi? Iya, Wuni. Aku bermimpi lagi. Apakah Empu Gandring menemuimu kembali dalam mimpimu? Iya. Kali ini beliau datang bersama Paman Ranubaya. Kulihat dalam mimpiku itu, Empu Gandring meminjamkan kerisnya kepadaku melalui Paman Ranubaya. Empu Gandring juga kelihatan sangat menyesal karena pedang naga puspa jatuh ke tangan Empu Bajil. Kau terlalu tercekam oleh peristiwa itu, Kamandanu. Itulah sebabnya tidurmu terganggu. Apakah kau tidak bisa menenangkan pikiranmu sebelum tidur? Sakawuni, apakah menurut pendapatmu, mimpi-mimpi itu sama sekali tidak ada artinya? Entahlah, Kamandanu. Aku juga tidak tahu. Aku belum pernah memimpikan sesuatu yang mempunyai arti di dalam hidupku. Entah itu namanya perlambang, ataupun petunjuk-petunjuk untuk masa depan nanti. Aku tidak pernah mengalaminya. Iya. Sebaiknya kita tidur lagi, Buni. Besok kita harus bangun pagi-pagi untuk meneruskan perjalanan. Ya, begitu lebih baik. Kita istirahat agar tubuh kita menjadi lebih segar.
Pagi harinya, sebelum fajar menyingsing, Arya Kamandanu terbangun dari tidurnya. Dia melihat Sakawuni duduk di atas bongkah batu pipi. Sakawuni kelihatannya sudah siap untuk berangkat. Arya Kamandanu buru-buru mengadakan persiapan. Dia menghampiri sebuah selokan kecil yang airnya sangat jernih dan dingin. Dia mencuci wajah, tangan, dan kedua belah kakinya. Sementara Sakawuni menunggu di atas punggung kudanya. Maka setelah cahaya matahari tersembul di balik pohon-pohon hutan, mereka pun berkuda meninggalkan goa. Mereka mengambil arah ke sebelah timur, menyisir kaki bukit, menuju desa Katang Lumbang. Inilah desa Katang Lumbang, Kamandanu. Iya. Sekarang kita tinggal mencari makam Pugandring. Apakah kau belum merasa lapar? Bagaimana kalau kita mencari makanan dulu sebentar? Iya, boleh. Barangkali aku masih bisa makan sampai sore nanti. Sebab setelah menjalankan tapa, aku sama sekali tidak diperbolehkan menyentuh makanan ataupun minuman. Kalau begitu, ayo Kamandanu. Kulihat ada banyak orang berdagang di pojok desa. Mari kita ke sana untuk mencari makanan. Setelah makan dan minum ala kadarnya, Sakawuni dan Arya Kamandanu kembali meneruskan perjalanan. Karena memang baru pertama kali mengunjungi desa Katang Lumbang, mereka 2 kali salah jalan. Akhirnya mereka memutuskan untuk bertanya pada seseorang yang sedang bekerja di tepi sawah. Maaf Bapak, apakah benar desa ini namanya Katang Lumbang? Iya, benar. Kalian mencari siapa? Kami bermaksud mengunjungi makam Empu Gandring. Maaf Pak, kami terpaksa mengganggu Bapak. Apakah Bapak sudi menunjukkan jalan menuju ke makam Empu Gandring? Empu Gandring. Rupanya kalian keliru. Mungkin yang kalian maksudkan petilasan, bukan makan. Iya. Iya. Benar, Bapak. Kami ingin berkunjung ke petilasan Pugandring. Di manakah letaknya? Di sana. Kalian ikuti saja terus jalanan ini. Terus saja, jangan berkelek-kelok dulu. Kemudian setelah sampai ke ujung, ambil jalan ke kiri. Kalian nanti akan menemui sebuah sungai kecil. Kalian seberangi saja sungai itu. Nah, di atas tebing sungai itu ada sebuah pohon panggang yang cukup besar. Tahu kan pohon panggang? Pohon panggang itu bentuknya hampir sama dengan pohon beringin. Nah, di bawah pohon panggang itulah petilasan Pugandring. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali atas keterangan Bapak. Sekarang kami mohon diri. Tunggu. Tunggu dulu. Kalian nanti jangan kecewa. Mengapa kami harus kecewa, Pak? Iya, soalnya petilasan itu tidak begitu bagus. Tidak seperti sebuah candi yang megah ataupun puri-puri sesaji yang indah. Petilasan itu hanyalah ditandai dengan sebuah batu yang berbentuk seperti kerucut. Dan di atas batu ditulisi aksara-aksara yang cukup sederhana. Sepintas lalu, memang petilasan itu tidak menampakkan apa-apa. Apakah petilasan itu ada yang merawatnya, Bapak? Ya, tentu saja ada. Kami warga desa Katang Lumbang ini mempunyai kewajiban untuk merawat petilasan kakek buyut Gandring. Tapi sekali waktu datang 1 atau 2 orang ikut merawat petilasan itu. Katanya mereka pernah ada hubungan dengan perguruan Gandring di masa lalu. Entah benar atau entah tidak, kami tidak tahu. Terima kasih, Bapak. Kami memang tidak mencari petilasan yang indah ataupun megah. Kami datang jauh-jauh ke desa Katang Lumbang ini, khusus untuk mengunjungi petilasan Pugandring. Kalau begitu, ya sudah. Kalian bisa berangkat sekarang. Ikuti saja jalanan lurus ini.
Jangan berkelok-kelok dulu. Terima kasih, Bapak. Sekali lagi terima kasih atas petunjuk-petunjuk dan keterangan Bapak. Keterangan yang diberikan oleh petani itu ternyata benar. Petilasan Empu Gandring terletak di atas tebing sungai, persis di bawah sebuah pohon panggang yang cukup besar dan rindang. Arya Kamandanu segera menampatkan kudanya di bawah pohon. Kemudian mereka menghampiri petilasan. Malam pun segera tiba. Suasana menjadi menyeramkan. Kabut mulai turun, dan Arya Kamandanu merasa seperti tinggal di awang-awang. Aneh sekali, Kamandanu. Apa, Wuni? Apanya yang aneh? Suasana di sekitar tempat ini, aku merasakan suatu getaran yang sangat aneh. Rasanya tempat ini masih belum jauh dari keramaian. Tapi rasanya aku menjadi orang yang terbuang. Aku menjadi orang yang terpencil dan kesepian. Apakah kau tidak merasakan apa-apa, Kamandanu? Tidak, Wuni. Tempat ini memang sepi sekali. Dan kabut yang turun perlahan-lahan itu menambah rasa sunyi dalam hati. Tapi aku tidak merasakan getaran apapun juga. Apakah barangkali belum? Aku seperti dibawa masuk ke daerah masa silam. Ada perasaan berat menekan dalam hatiku. Mungkin karena pengaruh cerita-cerita mengenai Empu Gandring. Beliau memang terkenal seorang tokoh sakti mandraguna. Beliau menguasai dengan sempurna sekali berbagai macam ilmu, khususnya ilmu mengenai pembuatan senjata pusaka. Tapi di samping itu, beliau juga terkenal sebagai seorang pendekar pilih tanding. Sayang sekali, akhirnya beliau wafat di tangan Ken Arok. Beliau wafat kena tusuk keris ciptaannya sendiri. Itu sudah hampir menyerupai sebuah dongeng. Benar, Wuni. Sebuah peristiwa yang masih dikenang, yang sudah lama sekali terjadi, lambat laun bisa berubah menjadi sebuah dongengan. Ya, apakah kau akan segera menjalankan tapa malam ini juga? Mengapa aku harus menunggu lebih lama? Kukira lebih baik aku segera menjalankan apa yang dikatakan oleh Bapak Lungga. Kalau begitu, kau bisa mulai sekarang, Kamandanu. Aku akan menunggu di sini. Aku akan membakar setanggi lebih dulu. Kalau kau mengantuk, kau boleh menunggu sambil berbaring di sini, Wuni. Perlahan-lahan Arya Kamandanu menghampiri sebongkah batu yang bentuknya seperti kerucut. Tinggi batu itu kurang lebih 5 depa, dan di atasnya tertulis aksara-aksara Jawa kuno. Ruh nguang nispoloning mango, jenek langlang ikalangen ikang pasir wukir. Susunan aksara itu kalau diterjemahkan, kira-kira artinya demikian. Saya sadar bahwa pengembaraan saya untuk menikmati keindahan pantai dan gunung merupakan pekerjaan sia-sia. Arya Kamandanu kemudian duduk bersila. Dia segera mengeluarkan sebuah bungkusan kecil, lalu membuat api. Sambil membakar setanggi, Arya Kamandanu merenungi aksara-aksara yang terpahat di atas lempengan batu kerucut. Asap setanggi mengepul bercampur dengan kabut dingin. Bau harum menyebar ke segala penjuru. Selanjutnya Arya Kamandanu mulai duduk bersila, duduk dengan mantap, dan berusaha memusatkan pikirannya. Tiba-tiba dia merasa sangat lelah dan mengantuk. Pelupuk matanya menjadi berat. Sementara itu angin dingin bertiup perlahan menggoyangkan daun-daun. Mengapa aku menjadi mengantuk? Berat benar rasanya pelupuk mataku ini. Apakah ini karena pengaruh suasana? Aku harus berusaha. Aku harus mengalahkan rasa kantuk ini. Mungkin ini hanya godaan saja. Arya Kamandanu terus berusaha untuk bertahan duduk bersila. Malam semakin larut. Sakawuni sudah terbaring pulas di atas akar pohon panggang yang dialasi daun-daun kering.
Arya Kamandanu geragapan terbangun. Cahaya matahari yang hangat menyentuh punggungnya. Dia melihat Sakawuni duduk menghadapi perapian. Dia lalu bergegas menghampiri gadis itu yang tengah sibuk membakar ubi kayu. Bagaimana Kamandanu? Kau sudah selesai bertapa? Aku ketiduran, Wuni. Aku tidak tahan lagi. Mataku terasa berat sekali. Iya, kau tidur pulas sekali. Saking pulasnya dengkurmu terdengar dari sini. Aku tidur seperti kena sirup. Dan anehnya, sama sekali aku tidak bermimpi apapun juga. Begitu terlena, aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Kau terlalu lelah. Sebaiknya kau istirahat hari ini. Malam nanti kau bisa mengulanginya. Kau benar, Wuni. Mungkin aku tadi makan terlalu kenyang, sehingga mengantuk. Sekarang aku harus mempersiapkan diri lebih baik. Nanti malam, aku akan mengulanginya. Malam pertama Arya Kamandanu telah gagal menjalankan tapa. Dia tidur dengan pulas dan bahkan tidak bermimpi apapun juga. Dia tidur seperti terkena aji sirap. Dia terbangun pagi harinya ketika sinar matahari telah muncul di balik ranting-ranting pohon dan menghangatkan punggungnya. Dia merasa malu, bukan hanya kepada Sakawuni, dia juga malu kepada dirinya sendiri. Hari itu Arya Kamandanu memutuskan untuk istirahat. Dia tidak pergi kemana-mana. Dia hanya duduk-duduk di bawah pohon panggang dengan ditemani Sakawuni. Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.